Halo, saya Gupta Sitorus. Saya Primo Rizky, kami dari Michelor 6D and you're watching Two Rubbers. Nama saya Primo Rizky. Dan saya Gupta Sitorus. Kita berdua adalah founder dari Michelor. First exposure ke dunia kuliner secara profesional started back then di 2012 ketika we decided to start our business in dessert. Oke. So kita bikin satu brand ice cream, awalnya retail, kemudian berevolusi menjadi sebuah bisnis B2B. Back then banyak yang manggil kami chef. Iya. Banyak banget yang manggil kami chef gitu kan ya, karena kami sering dipanggil untuk demo, untuk diplomasi, event dan lain-lain. Dan we always refuse to be called as a chef, karena kami berdua yakin bahwa nggak semua orang punya hak untuk menggunakan titel chef. A person need to go to certain education and then go through certain hierarchy di dapur, go through certain pengalaman di dapur juga untuk akhirnya bisa entitled to use the title chef. Dan kami rasa meskipun kami adalah owner dan kami juga involved di dapur, tapi kami nggak punya culinary background, so kami sangat menjauh dari hal-hal demikian dan kami nggak tergoda untuk dipanggil sebagai seorang chef. Kita cukup dipanggil tukang es krim atau tukang masak. Karena sebenarnya kalau kayak tadi dibilang bahwa emang sebenarnya Michelor 6D ini kita mulainya sebagai produk pandemi. Jadi waktu itu mengisi waktu luang di pandemi, kita jualin resepnya ibu kita gitu. Karena nyokap itu keluarga Palembang. Kita punya satu resep Michelor yang emang cukup turun-temurun lah gitu, dan akhirnya itu waktu itu kita jual waktu pandemi dan kita waktu itu terima PO aja gitu. Tapi sampai akhirnya mungkin kita jalan setahun lebih dan setelah itu udah mulai kesibukan normal kembali lagi dan akhirnya itu kita vakumkan gitu. Dan nyokap juga waktu itu istirahat, kita nggak terima lagi PO Michelor. Padahal setelah itu masih banyak yang nanyain terus gitu, karena dulu kita bisa terima orderan tuh banyak sampai ratusan setiap harinya waktu zaman pandemi itu, dan banyak yang masih kangen sama rasa Michelor kayak nyokap gitu, dan nanya-nanya terus kapan dong bisa order lagi gitu. Tapi karena waktu itu nyokap udah agak males juga sebenarnya, jadi kayak udah deh nanti dulu nunggu moodnya nyokap balik ya gitu buat bisa order lagi Michelor ya gitu. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu ya sebenarnya dia menambahkan kenapa akhirnya kita decide untuk menjual Michelor ini during pandemi. Emotional state orang di pandemi itu kan menarik ya, gitu kan ya. Kita ngelihat banyak sekali teman-teman di F&B yang mencoba untuk membuat produk-produk yang sebenarnya mencoba untuk memberikan rasa comfort, ya kan, hearty food gitu, karena ingin memberikan rasa nyaman buat orang-orang during pandemi. Dan kami sangat terdorong karena buat kami Michelor itu is our comfort food gitu. Makanya kami akhirnya yuk let's share this feeling, share yuk rasa nyaman ini, rasa comfort ini ke teman-teman yang lain gitu. Karena akhirnya kita untuk menjadikan ini sebagai produk dan menjual ke teman-teman dan ke halayak umum. Jadi Michelor aja sama Tech One. Jadi cuma dua itu aja yang kita jual di sini gitu. Tapi kita juga punya dessert khas Palembang, es kacang merah, sama minuman-minuman. Sama kita juga punya jajan pasar Palembang, kue-kuean tradisional yang mungkin jarang banget ditemuin di Jakarta. Bener, dan kalau siang udah habis. Yes. Kita buka jam 11 ya. Dan mungkin menambahkan Primo juga kenapa kami fokusnya, actually hyper focus on to this only, karena kita merasa bahwa tidak ingin membuat konsumen bingung terhadap portfolio terlalu banyak. Kedua, kami juga punya aspirasi untuk bukan mengedukasi, tapi at least memperkenalkan lah bahwa ada other option of Palembang cuisine aside from pempek dan lain-lain. Gitu. Karena kita bicara tentang Michelor sebenarnya sudah ada yang tahu, tapi bukan menjadi konsumsi
mass gitu kan ya. So we kind of push from that narrative sebenarnya gitu. Jadi kita ingin fokus di Michelor yang sebenarnya juga dari sisi flavor spectrum cukup menarik karena rasanya cukup familiar gitu kan ya. Ada yang bilang itu kayak the carbonara of Indonesia gitu kan ya gitu. Jadi kami merasa let's focus on these 2 dishes dulu, nanti sebelum kita bisa coba expand ke yang lain-lain. Karena dua makanan itu makanan Palembang yang underrated. Dan tagline. Michelor dan tagline. Kenapa kita pilih akhirnya buka offline dan specifically kenapa Melawai? Karena I personally I grew up around this area. Gue punya sentimental attachment sama Melawai Plaza. I grew up here. Gue beli game di sini, gue nyewa listrik di sini. Dan sebenarnya waktu itu awalnya tidak terpikir untuk membuka Michelor di sini. Yang terpikir adalah I just want to have business here. Apapun itu. Karena dulu waktu gue kecil gue pingin banget punya toko di sini. Gue pingin banget. Karena dulu Melawai itu adalah the center, the epitome of creative industry and lifestyle. Keren banget Melawai itu 80 90-an. That was actually my childhood dream itu kan ya untuk punya bisnis di Melawai. Dilala dapat tempat ini kemudian bikin apa ya? Apakah buka shall we open our ice cream business atau our yang lain atau yang mana? Akhirnya dari semua portfolio yang kami miliki, kami merasa kayaknya Michelor Ibu cocok ya dengan maksudnya target marketnya, kemudian juga dengan pricing structure, kemudian juga dengan demografisnya Melawai. Kami pikir cocok dengan apa yang Ibu buat. Jadi makanya itu yang menjadi kurang lebih latar belakang. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat Michelornya di Melawai Plaza. Kita sebenarnya tidak melihat dinamika naik turunnya sebagai indikator kami buka bisnis. Lebih tadi gue bilang bahwa gue punya emotional attachment sama Melawai. Untungnya time frame-nya pas nih gitu kan ya, antara ketika kami menemukan tempat yang available dengan wave yang tadi lu bilang itu. Makanya buat kami sih itu sebagai sebuah indikator dan sebagai sebuah dorongan bahwa I think it's the right time for us to open the business in Melawai. Mungkin itu jawabannya. Kami sih sebagai pelaku bisnis berharap bahwa ini bukan sebuah tren yang sesaat ya. Karena juga MRT pasti akan sustain gitu kan ya. Dan kalau melihat sebenarnya kebutuhan masyarakat tuh selalu sebenarnya mencari public realm, mencari ruang publik di mana mereka bisa bermasyarakat, berinteraksi, berekspresi. Dan kami pikir Blok M itu selalu menjadi itu dari dulu gitu kan ya, dengan luasan yang sangat besar, dengan elemen-elemennya. Saya pikir sih Blok M is going to be evergreen lah, hopefully. Gitu. Dan sudah menjadi turis destination, maksudnya yang exactly. Ya, kalau ke Jakarta mereka pasti nyari yang happeningnya apa ya ke Blok M. 6D itu sebenarnya alamat rumah gitu. Karena kalau di Palembang juga biasanya mereka nama-nama bisnisnya, terutama nama kayak makanan pempek atau Michelor gitu, mereka pakai nomor gitu, kayak nomor daerah. Ada yang 26 Ilir, ada 52 apalah segala macam. Nah, kita ngerasa itu juga jadi salah satu ciri khas dari rumah makan di Palembang. Biasanya pakai angka gitu. Makanya kita ngambil alamat rumah Jalan Tebet 6D itu karena ya kita pengen jadi ikonik sama. Bukan 6 dimensi ya, soalnya kan ada yang ada 6 dimensi. Jadi aduh. Ya oke, tapi thank you udah diberikan kesempatan buat menjelaskan ya. Jadi ya itu nomor rumah kami. Nomor rumah. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe YouTube-nya Turaber Karyanya 2.